Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Senin 3 April 2023 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari Mazmur pasal 16 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Yang kedua Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang memandang. Apa yang Bapak Ibu suka pandang atau lihat atau perhatikan? Saya percaya bahwa kita semua suka melihat yang indah, yang baik gitu ya, yang mempesona, yang menyenangkan hati. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami suatu persoalan, masalah atau beban berat, siapakah yang kita pandang dalam hidup ini? Apakah kita sering sekali mengarahkan pandangan kita kepada masalah, atau kita memandang, atau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana kita harus memandang Tuhan. Ya, seperti pujian, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berharap kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya, dan selanjutnya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ya Bapak Saudara, bahwa di dalam kitab Mazmur Daud ini yang menyatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Mazmur sukacita, mazmur kebahagiaan yang diungkapkan oleh Raja Daud, yang menyatakan bahwa begitu Tuhan ya luar biasa, yang menyatakan perbuatan-perbuatannya dengan nyata, ya, yang membawa hidupnya, yang memimpin hidupnya kepada jalan yang benar, jalan kehidupan. Ya, ketika kita memandang kepada Tuhan yang sudah menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, seperti apa yang ada beberapa ayat yang akan saya bacakan Saudara di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Ini adalah pengalaman Elisa, ya, ketika bangsa Aram mengepung Elisa. Dikatakan, jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dengan peristiwa itu Bapak Saudara, sekalipun bujang Elisa ini melihat bahwa bangsa Aram mendekati, mengepung mereka dengan tentara kereta yang begitu banyak, yang begitu
ketika memandang kepada Tuhan, maka sungguh kuasanya dinyatakan. Dan melihat bahwa yang menyertai Elisa ini lebih banyak daripada yang datang mengepung mereka. Memandang kepada Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi memandang kepada Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi persoalan. Ya, sukacita ini tidak ditentukan dari ringan atau berat, besar atau kecil sebuah rintangan, sebuah situasi dan masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kita memandang Tuhan, kita menyadari kehadiran Allah yang selalu ada di sekitar kita, kiri, kanan, depan, belakang, selalu ada bersama dengan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Kehadirannya menyertai kita yang membuat apa? Yang membuat kita akan berdiri tegak, menjadi kuat, menjadi berani, menjadi tangguh untuk menghadapi segala persoalan. Bapak Ibu, ketika contoh ya, seandainya coba kita taruh benda kecil di depan mata kita. Ketika kita menaruh benda kecil di depan mata kita, maka benda-benda besar yang di belakangnya itu tidak akan kita lihat. Sama seperti ketika kita menghadapi sebuah persoalan, Saudara. Ketika kita menaruh persoalan itu di depan mata kita lebih daripada Tuhan yang ada di belakangnya, yang ada bersamanya, maka kita tidak akan melihat kuasa Allah, kedahsyatan, keajaiban kuasanya itu yang bekerja luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus memandang Tuhan? Karena ketika kita memandang Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita mau lihat pembacaan yang kedua, ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana sebuah nasihat untuk bertekun di dalam iman supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, ya. Di dalam perlombaan iman yang tentunya tidak sebentar dan tidak mudah, Saudara, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah teladan iman kita, ya. Apa yang sudah Yesus lakukan, Bapak Ibu, dikatakan bahwa dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Mengabaikan kehinaan. Kehinaan itu berarti aib, ya. Tuhan Yesus dipermalukan supaya kita diselamatkan. Kita yang seharusnya dipermalukan pada pengadilan terakhir, tetapi semuanya itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dipermalukan dengan apa? Dipukuli. Dipermalukan dengan dia diludahi, dicabut di jenggotnya. Dipermalukan dengan apa? Segerombolan orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian juga dia dipermalukan dengan pakaiannya dilucuti, bahkan digantung di atas kayu salib. Dia dipermalukan, ya, dengan mengabaikan kehinaan. Kemudian juga dia dikatakan tekun. Tekun memikul salib, ya. Kata tekun ini Bapak Ibu berarti menjalankan penderitaan itu dengan sabar, ya. Menjalankan penderitaan itu dengan sabar. Bayangkan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Rasa sakit menyiksa tubuhnya, dia disesah, diludahi, dimahkotai duri. Rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya ini, ya. Dagingnya itu dirobek-robek dengan luka yang tentunya sangat menyakitkan. Kemudian dia menanggung rasa sakit yang luar biasa, tangannya, kakinya dipaku. Kegetiran yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami, kepahitan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Ya, Tuhan tidak menyerah. Kenapa? Karena Tuhan berserah kepada Bapaknya. Dia sungguh memiliki totalitas ketaatan kepada Bapaknya, penyerahan diri penuh kepada Bapaknya, kesetiaan kepada apa yang
sehingga semua selesai, ya. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, ya. Sukacita yang luar biasa ketika setiap orang percaya yang sudah digantikan, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah didamaikan, itu memasuki kerajaan sorga, kemuliaan yang kekal. Itu akan membuat sukacita bagi Allah. Sehingga Tuhan Yesus ketika dia menjalani jalan salib itu, dia dengan sukarela. Dia dengan sukarela, dikatakan dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Begitulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan pandangan kita, atau kita harus senantiasa memandang Tuhan apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, yang tak pernah kita pikirkan, yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah kita rencanakan, Tuhan sediakan. Bahkan ketika kita memandang Tuhan, kita akan meneladani Yesus. Dialah teladan bagi kita, supaya iman kita yang saat ini, ya, kita terus dikuatkan sampai menuju kepada kesempurnaan. Kita bisa setia sampai kesudahan zaman, sampai akhir hidup kita. Kita setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Sambil kita bernyanyi, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sungguh luar biasa mengingatkan kami pada hari ini. Untuk kami terus mengarahkan hati dan pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab ketika kami memandang Tuhan, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar, hal-hal yang indah dan ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan ya Tuhan, kami menjadikan Tuhan Yesus yang sudah berkorban memberikan segala-galanya. Kami mau meneladani ketaatan penyerahannya kepada Bapa, kepada kehendak otoritas Bapa. Bila kami sungguh ya Tuhan Yesus memandang kepada Tuhan, sehingga kami setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Engkau Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ningyi yang Abian Basi, dimanapun mereka berada dengan segenap kerodaan mereka masing-masing. Sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan mereka, sekiranya yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Bila semua kami Tuhan mengalami lawatan Tuhan, dan kami dipulihkan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan.
Kiranya Engkau berkenan memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, supaya Indonesia mengalami damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman kita, dan selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.